Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Evita Febrianti Irfat yang lahir di Gresik pada tanggal 24 Februari 1998. Saya merupakan seorang fresh graduate dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, yang selama 4 tahun bergelut di dunia mengenai sinyal, jaringan telepon dan jaringan komputer maupun sistem komunikasi nirkabel. Jadi selama 4 tahun saya menjadi mahasiswa di program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Banyak sekali pengalaman maupun proyek yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan secara detail apa saja pengalaman yang telah saya dapatkan dan apa saja karya atau proyek yang telah saya buat selama saya menjadi mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yakni pengalaman mengenai kerja praktek yang pernah saya lakukan. Jadi, yang pertama saya melaksanakan kerja praktek di PT Nextwave Surabaya yang beralamat di daerah Kebonsari, Surabaya. Pada PT Nextwave Surabaya ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama ilmu mengenai drive test. Apa itu drive test? Saya juga melaksanakan drive test di daerah Surabaya dan di daerah Bangkalan. Kemudian saya juga belajar mengenai bagaimana cara optimasi jaringan, kemudian apa itu bad spot, bagaimana cara menganalisa bad spot. Kemudian saya juga belajar mengenai analisa key performance indicator yang merupakan data yang menjadi acuan untuk performansi sebuah jaringan. Untuk kerja praktek yang kedua ini saya melaksanakannya di perusahaan PT Huawei Investment Surabaya yang beralamat di daerah Geraha Pena, Surabaya. Jadi selama saya melaksanakan kerja praktek di PT Nextwave Surabaya, pada minggu awal saya ditugaskan oleh leader dari PT Nextwave Surabaya untuk melaksanakan kerja praktek selama 2 minggu di PT Huawei Investment Surabaya. Di PT Huawei Investment Surabaya ini saya mendapatkan ilmu mengenai arsitektur dari teknologi LTE yang sekarang ini masih digunakan. Saya juga belajar mengenai struktur dari BTS. Jadi saya belajar mengenai bagaimana kabinet dari BTS, bagaimana komponen dari BTS, dan bagaimana antena itu sendiri. Kemudian saya juga belajar mengenai measurement report. Selain pengalaman magang yang saya dapatkan, saya juga selama menjadi mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, saya telah membuat karya atau proyek-proyek kecil selama menjadi mahasiswa di program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Untuk proyek yang pertama yakni proyek pada mata kuliah microcontroller. Di sini saya mendesain sebuah home security system dengan menggunakan Arduino. Jadi, home security system merupakan sistem keamanan rumah yang didesain untuk mencegah terjadinya pencurian atau hal-hal yang merugikan pemilik rumah. Jadi, apabila pemilik rumah ingin mengaktifkan sistem, maka pemilik rumah terlebih dahulu harus mengaktifkan sistem dengan memasukkan password sesuai dengan yang telah dideklarasikan pada program. Sistem ini bekerja dengan menggunakan 2 sensor, yakni sensor read switch dan sensor peer. Sensor read switch diletakkan pada pintu-pintu rumah, sedangkan sensor peer diletakkan pada tembok-tembok rumah. Jadi misalkan apabila pemilik rumah sedang tidak berada di rumah dan sistem telah diaktifkan, kemudian terjadi hal-hal yang mencurigakan seperti pencurian, maka 2 sensor tersebut akan aktif. Jadi apabila pencuri tersebut nekat untuk membobol pintu, maka yang bekerja adalah sensor read switch.
di mana sensor speed switch ini akan membunyikan buzzer sebagai alarm dan akan menyalakan LED seolah-olah adalah mobil polisi, seperti itu. Kemudian, apabila pencuri tersebut tidak membobol pintu atau pencuri tersebut masuk ke dalam rumah melalui atap atau jendela, jadi yang bekerja adalah sensor PIR, di mana sensor PIR ini dapat melacak pergerakan dari pencuri tersebut dan akan menyalakan buzzer sebagai alarm dan LED seolah-olah sebagai mobil polisi. Jadi, pemilik rumah juga dapat mengetahui pergerakan dari pencuri tersebut dengan melihat LCD yang terletak di depan rumah bersebelahan dengan keypad yang merupakan tombol untuk aktivasi sistem. Selain itu, pemilik rumah juga dapat melihat monitoring sistem, di mana apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan, misalnya pencuri tersebut nekat membobol pintu, maka pada sistem monitoring tersebut akan terlihat bahwa harus dilakukan pengecekan pada pintu tersebut. Untuk proyek yang kedua merupakan proyek pada mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Jadi di sini saya membuat sebuah sistem untuk mentransmisikan data melalui cahaya. Di sini untuk transmitternya saya menggunakan sebuah LED ditambah dengan reflektor agar pancaran LED-nya itu tetap fokus sehingga dapat mengirim data dengan kemungkinan jarak yang lebih jauh. Kemudian untuk receivernya digunakan fotodioda. Jadi pada sisi transmitter, data elektrik diubah terlebih dahulu atau dikonversi menjadi data optik. Kemudian pada sisi receiver, data optik tersebut dikonversi kembali menjadi data elektrik. Pada proyek ini dilakukan pengujian terhadap jarak, terhadap sudut juga. Sekian pengalaman yang telah saya dapatkan dan proyek yang pernah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.